Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza. Saya Asgandi. Saya Dilas Aswan. Kalian tahu gak sih apa zakat produktif itu? Dan bagaimana pendayagunaan serta mekanisme dari zakat produktif. Dan apa dampak dari zakat produktif bagi masyarakat? Simak video kami sebagai berikut. Apa itu zakat produktif? Kata zakat secara bahasa berarti suci, berkembang, dan berkah. Dalam Al-Quran yang menggunakan kata zakat berarti suci. Zakat produktif adalah zakat yang diberikan kepada penerimanya atau mustahik sebagai modal untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk usaha. Tujuan dari zakat ini adalah membangun dan mengembangkan tingkat ekonomi dan produktivitas mustahik, terutama bagi mereka yang hidup dalam kemiskinan. Zakat produktif juga sebagai pendistribusian zakat yang bukan hanya dalam bentuk uang atau beras, namun berupa modal kerja, lapangan pekerjaan, dan hal-hal lain yang dapat menumbuh kembangkan harta zakat yang telah diberikan, sehingga penerima zakat tidak terus-terusan sebagai penerima, akan tetapi bisa menjadi pemberi zakat selanjutnya. Adapun dasar hukum zakat produktif dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat sebagaimana yang telah tercantum dalam pasal 25, 26, dan 27 adalah zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Di Indonesia misalnya, basis berdasarkan hasil lokal karya, zakat menentukan kebijakan pembagian zakat sebagai berikut. Yang pertama, pembagian zakat harus bersifat edukatif, produktif, dan ekonomis, sehingga pada lahirnya penerima zakat menjadi memerlukan zakat lagi, bahkan menjadi orang wajib zakat. Yang kedua, hasil pengumpulan zakat selama belum dibagikan kepada mustahik dapat merupakan dana yang bisa dimanfaatkan bagi pembangunan dengan disimpan dalam bank berupa deposito, sertifikat, atau giro biasa. Apa itu pendayagunaan dari zakat produktif? Arti kata pendayagunaan berasal dari kata guna, yang berarti manfaat. Adapun pengertian pendayagunaan sendiri, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu yang pertama, pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat. Dan yang kedua, pengusahaan, tenaga dan sebagainya, agar mampu menjalankan tugas dengan baik. Pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pemerintah dalam memanfaatkan hasil pengumpulan zakat untuk didistribusikan kepada mustahik, sasaran penerima zakat dengan berpedoman syariah, tepat guna, serta pemanfaatan yang efektif melalui pola pendistribusian yang bersifat produktif dan memiliki manfaat sesuai dengan tujuan ekonomis dari zakat. Adapun pendayagunaan zakat telah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 23 bahwa yang pertama, zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Dan yang kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik telah terpenuhi. Bagaimana mekanisme dari zakat produktif? Selanjutnya, penyaluran mekanisme dana zakat secara produktif menurut Mursyid dapat dilakukan melalui yang pertama, keuangan syariah atau lembaga keuangan mikro syariah. Kedua, penjaminan dana bagi mustahafin apabila usahanya bermasalah. Yang ketiga, pendirian sektor produksi atau pabrik dan dikerjakan oleh mustadafin. Dan yang keempat, usaha-usaha produktif lainnya. Untuk memaksimalkan tujuan dari zakat produktif tersebut, perlu adanya regulasi dan prosedur yang dibuat. Prosedur ini dimulai dari persiapan usaha, pengawasan usaha, dan pendampingan usaha. Untuk memaksimalkan tujuan dari zakat produktif, prosedur ini dimulai dari pembinaan usaha atau persiapan usaha,
di mana untuk memberikan bekal kepada asnaf atau golongan orang yang berhak menerima zakat agar dapat memiliki skill kemampuan memasuki dunia kerja. Masalah yang sering dihadapi setiap orang untuk memulai usaha adalah tidak adanya motivasi, kepercayaan diri, dan skill yang baik di setiap bidang usaha. Pembinaan ini harapnya dapat menumbuhkan rasa percaya dari mustahid untuk memulai usaha dan melatih skill untuk menciptakan produk. Yang kedua adalah pendampingan usaha. Dalam pendampingan usaha ini, keikutsertaan amil dalam kegiatan usaha asnaf terutama dalam 1 tahun pertama usaha tersebut dijalankan. Amil tidak serta-merta melepaskan asnaf untuk menjalankan usahanya. Hal ini untuk mengurangi kemungkinan tidak berjalannya lagi usaha disebabkan kendala eksternal maupun eksternal. Yang ketiga, pengawasan usaha. Ialah setelah 1 tahun pengawasan atau setelah terlihat kemandirian asnaf dalam usahanya, amil dapat melepaskan diri namun tetap harus mengawasi dalam 3 tahun awal. Pengawasan ini dapat dilakukan dalam jangka semester. Hal ini juga bertujuan agar dapat terlihat perkembangan usaha yang dilakukan asnaf dan untuk menilai apakah asnaf tersebut masih dikategorikan asnaf ataupun sudah terbebas dari dan bahkan jadi wajib zakat. Apa dampak dari zakat produktif bagi masyarakat? Bentuk konsep zakat dalam bentuk harta atau dana zakat yang diberikan para mustahid yang tidak dihabiskan secara langsung untuk dikonsumsi keperluan tertentu, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan mereka. Pemberian zakat secara produktif tidak secara langsung diberikan, melainkan dengan mencari informasi serta melihat kondisi fisik para mustahid, kemampuan dalam berusaha dan sebagainya. Jika telah memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Baznas dan LAS atau lembaga yang bergerak dalam bidang amil zakat pada daerah setempat, maka akan dilakukan pelatihan untuk menambah pengalaman para mustahid dalam menjalankan usahanya nanti. Untuk para mustahid yang tidak mampu secara fisik atau telah lanjut usia, maka cukup dengan hanya memenuhi kebutuhan pokok yang mereka butuhkan. Mustahid yang telah mendapatkan dana atau modal untuk usaha tetap dalam pengawasan lembaga zakat. Hal ini dilakukan untuk membina serta mengawasi kegiatan para mustahid. Jangan sampai dana atau modal yang telah diberikan tidak digunakan secara baik dan benar. Dampak zakat produktif bagi masyarakat. Pemberian zakat secara produktif dapat meningkatkan taraf hidup para mustahik. Untuk pendistribusian zakat ini, maka terlebih dahulu dengan memperhatikan kondisi kecukupan makanan, karena kecukupan makanan lebih penting untuk diberikan. Dalam pendistribusian zakat tidak hanya secara konsumtif atau pemenuhan kebutuhan makanan, melainkan juga secara produktif atau alat, dana, dan modal yang nantinya akan dapat digunakan oleh para mustahid dalam memenuhi kebutuhan mereka.